Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur. Ketemu lagi dengan Dapur SSC. Kali ini kita akan membahas tentang apa ini SSC, bagaimana dia dibentuk, dan siapa-siapa saja yang berada di balik Dapur SSC, sebuah lembaga survei yang selama ini kita kenal dan ternyata cukup eksis, serta kredibilitasnya tidak diragukan lagi. Nah, sudah ada bersama saya salah satu founding father dan juga pendiri SSC yang juga sudah kita kenal semuanya. Dia seorang akademisi, dia seorang pengamat politik yang juga malang melintang, dan kita juga pernah dengar namanya. Namun kita akan membahas lebih jauh lagi siapa sosok beliau ini yang menjadi punggawa atau menjadi founding father dari pembentukan SSC. Sudah ada bersama saya Pak Mokhtar W. Utomo. Saya sendiri juga bingung, W. Utomo ini apa? Dari dulu saya juga bingung. Ada nulisnya W. Utomo, ada nulisnya Utomo. Terus pokoknya namanya Pak Mokhtar lah. Ya, sudah bersama saya Pak Mokhtar. Assalamualaikum Pak Mokhtar. Alhamdulillah. Sehat Pak Mokhtar. Sehat-sehat Bang Istun. Nah, gimana Pak Mokhtar? Ini kan SSC, ini kan sebuah lembaga. Sampai saya bingung, banyak orang tanya apa sih SSC itu, bentuknya gimana? Kalau memang binatang itu merayapnya ya apa kan kita nggak tahu Pak Mokhtar. Iya Pak Mokhtar, bisa dijelaskan SSC ini apa, terus kapan sih SSC ini berdiri, terus apa yang melatar belakangi itu? Sebelumnya tadi soal kebingungan soal nama, karena kadang-kadang teman-teman media nulisnya juga beda-beda gitu. Ada yang MOCH, ada yang MUKH, ada yang MUK, ada yang MUH gitu kan. Ada yang Mokhtar Wahyu Utomo, ada yang Mokhtar W. Utomo, ada yang Mokhtar Wahyudi saja gitu. Ya itu tidak terlepas dari sejarah pribadi saya Mas Ari. Jadi kalau berarti namanya sering ganti-ganti dari dulu? Enggak, di surat kelahiran ya. Di surat kelahiran itu Mokhtar Wahyudi Utomo. Kalau disingkat kan Mokhtar W. Utomo. Tapi zaman dulu kita sekolah itu kan semua itu sangat bergantung, segala administrasi itu kan sangat bergantung pada pihak sekolah. Nggak kayak zaman sekarang kan administrasi kependudukan itu rapi, jelas gitu. Kalau zaman dulu tidak begitu jelas. Jika ijazah saya itu hanya ditulis Mokhtar Wahyudi, akhirnya menyesuaikan terus menjadi Mokhtar Wahyudi sampai sekarang secara administratif. Tapi sebenarnya Mokhtar Wahyudi Utomo pakai OE karena apa, ejaan lama, ejaan lawas. Maklum kita ini wong lawas dulur. Terus MOCH tulisannya ya, Mokhtar W. Utomo. Jadi saya itu lahir di kota kecil Mas Ari, salah satu kabupaten paling kecil di Jawa Tengah, di Sukoharjo. Nah, kalau nggak salah nyonyanya Mas Ari juga ada kaitan dengan kota Sukoharjo. Iya, kelihatannya ada kaitan. Nah, memang dari sana memang. Iya, dari kota Sukoharjo itu kemudian ke Surabaya tahun 91 ya, untuk menempuh studi S1. Iya. Kemudian berlanjut studi S2 ke Malaysia. Nah, pulang dari Malaysia, di Malaysia saya banyak mendapatkan pencerahan pengetahuan, pencerahan ilmu dari seorang profesor namanya Profesor Mustafa Ta'anwar. Itu yang sering saya sampaikan ke teman-teman. Beliaulah yang membentuk karakter keilmuan saya, beliaulah yang membentuk ontologi keilmuan saya. Dan dari Malaysia itu kemudian saya ada inisiatif, ada keinginan untuk membentuk semacam sebuah lembaga studi gitu Mas Ari. Sebuah lembaga studi yang bisa menampung teman-teman yang memiliki curiosity, rasa ingin tahu yang sama, bisa memberi peran kepada publik, kepada masyarakat gitu kan. Tapi di bidang kita, yaitu bidang komunikasi politik pada saat itu, maka kita pada saat itu membuat sebuah lembaga namanya Surabaya Media School. Bukan berarti sekolah
media Surabaya, tapi Sekul ini diinspirasi oleh sebuah lembaga studi lama yang sangat dihormati di seluruh kalangan akademi di dunia ini, Frankfurt School. Kita terinspirasi dengan itu. Nah, kita embrio inilah SMS inilah, Surabaya Media School inilah yang menjadi embrio awal dari SSC, Surabaya Survey Center. Jadi kita banyak melakukan kegiatan riset, banyak melakukan kegiatan kajian dengan Surabaya Media School ini bertahun-tahun gitu, sampai akhirnya terjadi perubahan sistem politik yang sangat fundamental di Indonesia, dari sistem tertutup menjadi sistem terbuka, dari keterwakilan menjadi pilihan langsung. Nah, dari sana kita berpikir bahwa politik elektoral ini harus dikawal ya, dengan kegiatan-kegigiatan ilmiah gitu, agar politik elektoral ini tidak didominasi oleh elit, tidak didominasi oleh segelintir orang gitu yang memiliki kepentingan-kepentingan politik tertentu. Nah, bagaimana pengawalannya? Tentu harus ada keberpihakan kepada publik, keberpihakan kepada pemilih, keberpihakan kepada rakyat gitu ya, agar tidak seperti pada masa Orde Baru lagi didominasi oleh elit. Nah, kalau kita ingin berpihak kepada publik, kepada rakyat, kepada pemilih secara intelektual, secara ilmiah, maka kita harus terus menghadirkan apa sih sebenarnya yang menjadi keinginan publik, apa sebenarnya yang menjadi harapan publik, apa sebenarnya yang menjadi cita-cita publik, apa sebenarnya yang menjadi impian publik atas bangsa ini, atas provinsi ini, atas kabupaten ini, atas kota ini. Nah, satu-satunya cara yang paling sahih untuk bisa mengukur apa yang menjadi keinginan publik, apa yang menjadi harapan publik, ya harus tanya langsung kepada mereka. Artinya apa? Riset, survei. Maka kemudian kita berpikir untuk mendirikan sebuah lembaga survei untuk menangkap apa yang menjadi keinginan dan harapan publik ini. Maka pada tahun 2007, nggak apa-apa ya, dulur-dulur Mas Ari, ya, di tengah sayup-sayup suara kan. Ini malah lebih membuat kita syahdu ini. Ya, dan natural gitu. Natural ya. Sehingga kalaupun ada azan, monggo, kalau ada orang lewat, monggo. Kan biasanya kita di sini ada yang masak. Iya, ada orangnya yang masak. Kebetulan siang-siang ini lagi nah, malah no iku aku ya butuh kopi sakjane. Aktivitas-aktivitasnya. Tapi mau diteruskan Om Mokhtar. Ya. Kita mendirikan sebuah lembaga survei tahun 2007, yaitu Surabaya Survey Center. Tepatnya tanggal 7 Juli. Ya, tentu kita melalui proses belajar dulu 6 orang teman kita kirim ke Jakarta. Ada juga yang berangkat ke Filipina dan Malaysia pada saat itu untuk berangkat untuk belajar tentang survei opini publik ini. Dan setelah mereka pulang, akhirnya kita bersepakat untuk mendirikan lembaga survei Surabaya Survey Center untuk mengawal perjalanan politik elektoral, untuk mengawal perjalanan demokrasi di Jawa Timur khususnya dan Indonesia. 6 orang itu siapa saja menjadi founding father untuk cikal bakal terbentuknya SSC terakhir selain Pak Mokhtar? Pertama tentu saya ya, kemudian ada Pak Indra, kemudian ada Pak Indra itu sama. Pak Indra ini dosen Unitomo. Rata-rata pada waktu itu teman-teman dari Unitomo. Kemudian Pak Edi Marzuki ini dosen Yudarta Pasuruan, kemudian Pak Muhajir Unitomo juga, kemudian Pak Yusrudin Unitomo juga, dan satu teman yang banyak kemudian mengurus administrasi pada saat itu Mas Jelani. Berarti 6 orang itu menjadi founding father dari pendirian Surabaya Survey Center ini. Nah, perkembangannya Surabaya Survey Center ini kan akhirnya SSC ya. Kita menyebutnya SSC. Ini menjadi sebuah lembaga yang saat ini kredibilitasnya tidak diragukan lagi. Alhamdulillah, banyak masyarakat, banyak politisi, banyak pejabat yang menggunakan jasa SSC untuk melakukan proses-proses semacam itu, proses untuk melakukan survei, mengukur tentang kekuatan, mengukur tentang kredibilitas, popularitas dan sebagainya. Nah,
Nah, setelah ini berjalan, awal-awal dari SSC ini melakukan survei apa, Pak Mokhtar? Pada awal-awal proses pendirian SSC, kita masih banyak berkolaborasi dengan lembaga-lembaga survei dari Jakarta, gitu ya. Di lembaga-lembaga survei dari Jakarta yang melakukan survei di Jawa Timur itu banyak berkolaborasi dengan kita. Jadi pada awal-awalnya kita justru lebih banyak bekerja sama dengan sesama lembaga survei dan juga asosiasi. Jadi pada waktu itu kita bergabung dengan Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia. Nah, atau disingkat AROPI. Nah, AROPI ini sering melakukan riset di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Jawa Timur. Nah, ketika melakukan riset di wilayah Jawa Timur yang melakukan SSC, itu juga mulai perlahan-lahan mulai ada beberapa klien gitu ya yang setelah kita melakukan rilis, nama kita mulai diberitakan, nama SSC mulai diberitakan, mulai dikenal. Pertanggungjawaban metodologinya jelas, akuntabel dan seterusnya. Mulai ada beberapa klien yang datang, dan sehingga variasi kegiatan survei kita juga semakin bervariasi, semakin banyak. Oh, siap. Oke, jadi itu ya Pak Mokhtar ya. Pak Mokhtar, sebelum kita mulai ya, ini kita mulainya sudah sejak tadi. Iya, enggak, maksudnya kita mulai lagi, kita ngobrol mana sing luwih gayeng. Ini enggak pas kalau enggak ada kopi. Oh iya. Ini lagi jenenge Pak Asto iki ya. SSC tanpa kopi itu nih. Bagi saya tanpa garam. Ada ini sebentar ya, tak ambilkan Pak Mokhtar. Kita bisa ngopi, ngobrol enak, nyantai ya. Rokokan juga. Rokokan juga enak. Nah, ini yang penting. Monggo sampean rokokan, monggo. Tak wangi rokokan. Tak ambil dulu Pak Mokhtar. Ngapain kok pakai disembunyi-sembunyi? Nah, ini masalahnya belum. Iya, ini kan kita belum di-endorse ini. Waduh, lah kena orang yang punya rokok ini. Iya. Kalau kita nanti kalau sudah di-endorse, nah nggak apa-apa, kita bisa merokok dengan bebas leluasa kan gitu. Nah, oke. Monggo Pak Mokhtar di minum rumen. Sudah. Enak-enak. Gimana? Nah, terus klien pertama kali secara independen SSC menerima ini siapa dan momen apa Pak Mokhtar? Ya kalau itu kan ada kode etiknya, tidak boleh lah menyampaikan siapa klien kita, namanya siapa, apalagi sampai biayanya berapa. Ya, tapi pada waktu itu momentumnya Pilpres 2000, pemilu 2009 ya, pemilu 2009. Padahal itu belum banyak lembaga survei di Jawa Timur. Bahkan hanya 1-2 lah, tidak sampai hitungan jari, tidak sampai 5 lah lembaga survei di Jawa Timur. Khasanah persurveian di Indonesia masih didominasi oleh lembaga-lembaga survei dari Jakarta. Tapi kita 2009 itu sudah mulai mengukur bagaimana dinamika perilaku pemilih di Jawa Timur menjelang pemilu 2009. Berarti mulai masuk ke dunia politik, melakukan survei secara independen sendiri tanpa kerjasama dengan lembaga dimulai 2019 berarti. 2009. Sebelum 2009 bahkan, karena pemilunya kalau nggak salah ingat waktu itu kan awal-awal tahun ya April kalau nggak salah. Jadi mulai 2008 itu sudah ada survei, sudah ada riset. Terus akhirnya berkembang akhirnya sampai dengan saat ini banyak survei yang sudah dilakukan dan hasilnya alhamdulillah sesuai dengan sesuai dengan apa yang menjadi keputusan KPU waktu itu kalau nggak salah. Betul, sejauh ini relatif hasil survei SSC itu belum pernah meleset gitu ya dari hasil perhitungan KPU. Jadi kalau di Jawa Timur itu dimulai dari Pilgub pertama 2014 ya Mas Ari? 2008. 2014
Enggak, 2008 kemudian 2009 barengan dengan itu ya, terus kemudian 2013 14 ya, terus kemudian 2018 juga berbagai pemilu pilkada termasuk di Surabaya. Alhamdulillah hasil kita relatif akurat gitu, tidak jauh, selisihnya tidak pernah melebihi margin of error yang ditetapkan 1% gitu ya, itu tidak pernah melampaui margin of error itu, sehingga dan itu track record kan Mas Ari, itu dicatat oleh publik karena selalu diberitakan oleh media, oleh teman-teman Mas Ari ya, sehingga publik mencatat gitu, pada akhirnya publik mencatat riset-riset SSC ini relatif akurat, objektif gitu kan, maka kemudian bersamaan dengan itulah kepercayaan publik, kepercayaan klien semakin hari semakin meningkat dan semakin banyak ke SSC. Ya, terus sampai sejauh ini apakah dalam melakukan survei dalam tanda kutip ketika dimintai tolong oleh klien dan itu tidak bisa disebutkan namanya, apakah ada jaminan bahwasanya hasil survei ini benar-benar akurat, dalam artian ketika kita merekrut tenaga surveyor, ya surveyor namanya, ya tenaga surveyor itu apakah independensi bisa dijaga, apakah tidak sekedar wis mbak mana sih ngayur saya, siapa cara ini Mas Ari ben seneng tak menang no, apakah itu yang apakah menghindari hal semacam itu juga dilakukan oleh SSC? Nah ini justru sebenarnya salah kaprah dalam dunia survei yang seringkali tidak dipahami oleh para politisi ya, oleh klien, bahwa lembaga survei itu bukan alat pemuas gitu, dan sesungguhnya lebih penting bagi para politisi, partai politik atau para klien itu mendapatkan hasil survei yang sesungguhnya, yang benar. Karena dengan hasil yang benar, yang sesungguhnya, yang real didapat dari lapangan, itu kan jadi tahu di mana kelemahannya, di mana kekurangannya, di mana kekuatannya, bagaimana kondisi kompetitor, sehingga bisa menyusun strategi yang lebih pas, lebih strategik, lebih bagus gitu ya, dan pada akhirnya bisa melakukan perbaikan yang konstruktif gitu ya, sesuai dengan basis data yang ada gitu ya. Kalau hasil survei itu selalu diharapkan yang bagus-bagus dan kemudian lembaga survei mengikuti apa yang diinginkan oleh klien, itu pada akhirnya kan justru menyesatkan Mas Ari. Sesuatu yang tidak bagus dibilang bagus akan membuat klien justru terlena, merasa sudah cukup, merasa sudah bagus, sudah oke, sudah menang, kemudian dia santai, tidak melakukan perbaikan lebih lanjut. Nah ini malah bahaya, bisa blunder. Dan SSC tidak mau seperti itu. SSC tidak mau menyesatkan klien. SSC ingin membantu klien untuk mencapai apa yang menjadi targetnya. Maka dalam melakukan survei kita betul-betul menjaga independensi. Ya, kita tidak mau didikte. Bahkan ketika kita mau rilis, kita sama sekali tidak mau didikte. Hasil dari lapangan sekian, ya itu yang kita rilis, gitu ya. Kita tidak mau didikte, Mas naikkan sekian. Sejak kita bertemu di awal sudah ada pembicaraan itu bahwa posisi SSC seperti ini. Kalau kita mau kerjasama lebih lanjut, monggo. Tapi kalau itu tidak bisa diterima ya lebih baik. Ada banyak lembaga survei lain, mungkin bisa mencoba lembaga survei yang lain. Terus surveyornya gimana Pak Mokhtar? Apakah bisa menjamin surveyor yang akan turun di lapangan nanti ini benar-benar independen dan mereka tidak terkontaminasi dengan seseorang atau siapa saja yang ada di situ? Ya, ada kaidah-kaidah metodologis ketika itu diterapkan dengan taat, dengan sungguh-sungguh, itu pasti semua akan berjalan dengan baik, termasuk dalam hal mulai rekrutmen terhadap surveyor. Setiap lembaga termasuk SSC itu punya kaidah-kaidah. Surveyornya harus begini. SSC misalnya minimal mahasiswa S1 semester 5 atau yang sudah pernah menempuh mata kuliah metodologi. Kemudian kita latih, ada pembekalan, ada pelatihan. Kemudian setelah turun ke lapangan kita kontrol secara intens, secara terus-menerus. Jika ada problem setiap saat kita beri solusi.
terus latar belakangnya tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini, supaya tidak terkontaminasi oleh kepentingan politik tertentu misalnya. Jadi tiap lembaga punya kaidah-kaidahnya, Mas Ari, dan demikian juga dengan SSC. Selama ini kaidah-kaidah itu kita jaga dengan ketat. Ya alhamdulillah terbukti dari hasil survei kan. Ketika hasil surveinya akurat, berarti surveyornya juga independen, surveyornya juga bisa diandalkan, surveyornya berarti kredibel semacam. Berarti selama ini survei yang dilakukan oleh SSC walaupun di-hire oleh satu kelompok seseorang tetap harus independen dijaga ini Pak Mukhtar ya, untuk memberikan kepuasan kepada para klien bahwasanya inilah yang terjadi di lapangan, tidak seperti yang dikehendaki klien, dalam artian kan gitu Pak Mukhtar. Siap. Terus ke depan kalau boleh tahu kru-kru SSC sekarang ini diperkuat oleh siapa saja selain 6 orang itu Pak? Ya kemarin sudah saya sampaikan di channel ini ya, nanti akan diperkenalkan satu persatu. Kemarin sudah diperkenalkan siapa Mas Iksan, kemudian Pak Sinto, Pak Khosim, nanti mungkin Pak Edi, kemudian Pak Didi, kemudian siapa Mas Wildan, itu juga akan satu persatu apa peran mereka di SSC, sejak kapan bergabung di SSC akan ditampilkan di channel ini. Tidak perlu khawatir Mas Ari, SSC akan terbuka, namanya saja judulnya Dapur SSC ya. Jadi semua yang ada di SSC akan kita sampaikan kepada publik. Oke. Baik. Dulur, itu SSC. Ternyata bukan sebuah binatang yang melata, tapi SSC ini sebuah lembaga yang ternyata sudah mendapatkan penilaian yang luar biasa dari masyarakat. Dan kita berharap agar apa yang dihasilkan oleh SSC ini ke depannya ini tetap mengedepankan akurasi, mengedepankan independen, dan tidak membuat hanya memberikan kepuasan. Kita berharap lembaga-lembaga semacam ini terus tumbuh sehingga bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan masyarakat terkait sesuatu yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik itu politik, sosial maupun budaya. Itu dulur Dapur SSC pada hari ini, dan kita ketemu lagi dengan pembahasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.